Oke, udah 20. Oke. Itu sudah Ibu Lenti mungkin sudah mempersiapkan secara IG ya, IG live juga. Jadi untuk teman-teman yang nggak bisa, tapi tentu lebih nyaman lewat Zoom ini, karena di Zoom ini teman-teman bisa langsung bertanya, berinteraktif, bertanya secara via chat, apa yang akan ditanyakan nanti pada materi yang akan disampaikan dan dibagikan oleh Pak Robi tentunya. Oke, kita masih nunggu waktu. Oke, tepat pukul 15 tanpa terasa waktu telah tiba di saat yang sudah ditunggu-tunggu. Selamat sore, sore yang luar biasa, sore yang cerah untuk semua kita ya. Saya salam penuh semangat, salam penuh dahsyat, salam kolaborasi. Bapak Ibu, kita semua sebentar akan belajar banyak hal dari Pak Robi Cahya selaku Regional Housing Loan West and Central Java UOB Indonesia. Apa aja sih yang kita mau pelajari? Ada 4 hal yang kita mau pelajari hari ini adalah bagaimana sih temanya yang besarnya itu bank itu memberikan proses ACC kredit. Kadang-kadang kita sering mengajukan tapi kok nggak di ACC lagi, nggak di ACC lagi. Kadang-kadang calon buyer udah kayak kelihatannya datanya udah bagus, udah bejibun. Tapi loh kenapa ya? Kenapa bisa di reject gitu intinya. Nah, kita hari ini akan belajar banyak hal dari mbahnya bank. Waduh, karena jadi saya sedikit ceritakan profil Pak Robi ini. Pak Robi ini sudah malang melintang di dunia perbankan dari sejak tahun 2002. Sudah cukup lama. Sempat berpindah beberapa bank, tapi tetap karena cintanya bergelut di bidang keuangan, di bidang perbankan, jadi dari bank ke bank satu ke bank yang lain. Nah, 2011 Pak Robi memantapkan langkah dan memantapkan hatinya, jatuh cinta sama UOB Buana hingga hari ini, dan khusus menangani KPR. Jadi kalau bicara pengalaman jam terbang sudah sangat panjang ya, sudah 9 tahun, tentu sudah banyak hal, dan boleh dibilang Pak Robi ini adalah gubernurnya UOB Buana untuk wilayah Jawa Barat, terutama untuk KPR. Nah, nanti juga Pak Robi akan ngebagiin apa sih keuntungan KPR dibandingkan dengan cash. Kenapa harus KPR? Kalau punya uang cash, ngapain harus KPR? Nanti Pak Robi akan bagikan. Lalu tadi yang seperti saya ulas di awal, mengetahui metode bank mengambil keputusan kredit gimana. Lalu kita sebagai agent tentu harus mengarahkan ke konsumen tuh supaya gimana sih tipsnya, gimana memilih KPR yang tepat, bunganya seperti apa dan lain sebagainya, metode perhitungannya nanti akan dikupas tuntas oleh Pak Robi hari ini. Nah, lalu ini yang menarik nih, poin terakhir nih. Jika penjual setelah menjual rumahnya, dia kan mendapatkan dana nih, fresh money. Nah, fresh money hasil penjualan rumah itu ditaruh di UOB Buana, nanti teman-teman semua dapat komisi. Nah, berapa nilai komisinya dan lain sebagainya, nanti Pak Robi akan beberkan secara lengkap. Oke, nggak terasa waktu kita udah berjalan, TikTok sudah kurang lebih berapa ya? Udah 3 menit. Jadi kita masih punya waktu 2 menit untuk masuk di sesi ini pertama. Namun sebelum kita mulai acara ini, ada baiknya kita mulai di dalam doa dulu. Dan sebelum kita memulai acara ini, saya akan pimpin doa ini secara Kristiani bagi teman-teman yang berbeda keyakinan. Silahkan aminkan saja sesuai iman dan keyakinan teman-teman sekalian, supaya acara ini boleh berlangsung dengan baik dan lancar. Yuk, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk pertemuan sore hari yang indah ini, hari yang cerah. Kami percaya banyak hal yang Tuhan mau taruhkan di dalam hidup kami. Dan sore hari ini, kami mau belajar banyak hal dari Pak Robi Cahya. Dan kami mau belajar banyak hal tentang KPR. Urapi ya Tuhan Pak Robi, agar supaya boleh menyampaikan dan memaparkan dengan baik semuanya. Dan sehingga kami semua boleh menangkap materi yang disampaikan, dan semua ini boleh memperlengkapi kami dalam melakukan aktivitas keagenan. Dan kami percaya, setiap apapun yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Karena kami percaya, Tuhan campur tangan atas segala hal. Dan kami percaya, Tuhan lancarkan,
Tuhan lindungi, Tuhan proteksi acara ini dari awal hingga akhir. Hamba serahkan semuanya acara hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa ucap syukur. Amin. Amin, teman-teman. Terima kasih ya untuk semuanya. Oke, tanpa berlama-lama, tepat 15.05 ya, kita sesuai waktu. Saya serahkan acara yang luar biasa ini kepada Pak Robi Cahya. Wow, luar biasa. Terima kasih, Ko Furi. Suara saya jelas ya, Ko Furi ya? Jelas. Layar saya muncul ya? Layar saya muncul ya? Jelas, layar. Muncul. Layar, oke. Oke, selamat sore teman-teman semua. Izinkan saya sharing nih. Saya mulai dengan slide pertama saya. Dengan pertanyaan saya buka. Apakah yang paling berharga nih? Sampai orang terkaya di dunia pun tidak bisa membelinya. Oke. Nah, jawabannya adalah ini. It's really clear that the most precious resource we all have is time. Ya, jadi kita mungkin setengah jam ke depan atau 1 jam ke depan akan menghabiskan waktu untuk berbagi. Ya, jadi karena kita udah buang waktu 1 jam, alangkah baiknya kalau kita fokus dulu supaya waktu yang terbuang ini yang bahkan orang kaya pun nggak bisa beli, jadi nggak sia-sia gitu. Oke. Nah, kemudian saya mau sharing sedikit. Saya udah banyak terima training, terima apa ya, ada 3 aturan dalam belajar katanya sih, supaya menghasilkan gitu loh, supaya nggak sia-sia. Tadi ingat ya, yang dari halaman pertama saya yang paling berharga adalah waktu, karena bahkan orang terkaya pun nggak bisa beli ya, dia nggak bisa beli tuh waktu yang udah lewat sejam, saya mau bayar berapa miliar pun balikin lagi nggak bisa ya. Jadi sayang banget kalau kita membuang waktu dengan percuma. Oke, dia 3 aturan belajar. 1, mindset, teman-teman ya. Jadi dibilang di sini ya, never stop learning. Jangan pernah berhenti belajar, karena kehidupan nggak pernah berhenti mengajari kita. Ya, kehidupan terus bergulir ya. Banyak hal baru, banyak apa ya sekarang ya, perkembangan. Sekarang udah enak teman-teman. Kita dulu mungkin 5 tahun lalu, 10 tahun lalu belajar hanya dari buku, dari koran ya. Sekarang dari YouTube, dari IG, dari sosmed, apapun kita bisa pelajarin. Ya. Pak Robi, maaf, Pak Robi, ya. share slide-nya belum muncul nih, belum kelihatan. Oh, yang never stop learning belum ya? Ya dari awal aja, dari awal. Belum muncul Pak. Masih hitam. Masih loading mungkin. Ini dari Pak Hendy bisa bantu atau dari Bu Lenti barangkali, admin. Bentar ya. Nah, muncul sekarang. Sip, diulang. Oke, sorry ya. Ini yang halaman pertama tadi ya. Apakah ya, udah muncul ya pertanyaannya? Sekarang apakah sudah. Yang paling berharga? Ya, saya ulang lagi ya, teman-teman. Sorry banget nih. Tapi kok your screen sharing is pause ya? Kenapa ya? Bu Lenti bisa bantu? Your screen sharing is pause. Saya nggak bisa jalan nih. Bentar ya. Gimana teman? Double klik, Pak. Tinggal klik. Double klik. Oh, double klik katanya Pak Robi. Oke, bentar ya. Mohon maaf nih teman-teman. Kalau sekarang muncul nggak ya? Muncul. Muncul ya? Siap. Coba double klik. Bisa, Pak? Oke. Jadi saya mulai dengan pertanyaan ya, apakah yang paling berharga? Sorry, ini setiap saya klik kok your screen sharing is pause ya, Bu Lenti? Coba ulangi lagi, Pak. Ketik share screen. Oh, di off dulu. Ah, siap. Balik lagi ke PPT-nya. Bentar ya.
Double klik. Sebentar, saya tanya teman saya dulu ya, kebetulan dia datang-datang. Bro. Sebentar teman-teman, sebentar sekali. Saya perbaikin dulu bentar ya. Nah. Oke. Sementara Pak Robi memperbaiki sebentar ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau meluangkan waktu untuk mengikuti pembelajaran sore hari ini. Saya yakin dan percaya apa yang teman-teman pelajari sore hari ini tidak akan sia-sia karena banyak hal yang akan disampaikan nanti. Oke, silakan. Oke, teman-teman, saya mulai lagi ya. Jadi saya mulai dengan halaman pertama ini. Saya dimulai dengan pertanyaan, apakah yang paling berharga? Sampai orang terkaya dunia pun tidak bisa membelinya. Jadi yang paling berharga itu adalah waktu ya teman-teman ya. Jadi kita mungkin 30 menit ke depan, 1 jam ke depan akan membuang waktu untuk mengikuti sesi ini. Jadi alangkah bagusnya supaya waktu tidak terbuang dengan sia-sia yang 30 menit, 1 sudah muncul? Muncul, bagus. Oke. Jadi pertama itu mindset, teman-teman ya. Mindset di sini di halaman ini dikatakan never stop learning because life never stop teaching. Jadi jangan pernah berhenti belajar karena kehidupan tidak pernah berhenti mengajari kita. Jadi kehidupan itu selalu berubah, teman-teman ya. Jadi zaman dahulu, mungkin 5 tahun, 10 tahun lalu, kita belajar hanya dari buku atau koran, dari YouTube, dari apapun, banyak cara kita belajar ya. Jadi ini aturan yang pertama. Jadi kita harus punya mindset, never stop learning, because life never stop teaching. Ya, sekarang banyak hal baru, hanya hal baru, kita perbarui terus pengetahuan kita. Kemudian kata Steve Jobs, ya, harus ada blank paper principle karena dibilang gini, learn continually, there's always one more to learn. Ya, kadang-kadang ini kalau dalam baru dengar 1 kalimat 2 kali tahu, baru orang kalau there's one paper harus seperti kertas putih belajar. Oke, kemudian yang ketiga, be active and engage. Jadi harus aktif dan terlibat. Kalau kata Kurt Lewin, learning is more effective when it is an active than active. Jadi kalau kita mau berhasil, proses belajarnya harus aktif. Jadi kalau mau nanya nanti. Nah, ini bisnisnya bank tuh apa sih? Funding dan lending. Funding itu artinya orang-orang yang kelebihan uang. Ya, daripada tuh uang ditaruh di rumah, mendingan ditaruh di bank. Lebih aman ya, tidak dimakan rayap, menghasilkan bunga walaupun sedikit. Ya. Nah, lending. Jadi bank itu bisnisnya 2 nih, funding dan lending. Lending dan uang yang sekarang membutuhkan uang. Jadi si bank ini jualan uang nih ya. Dari orang-orang yang minjem, dia ambil bunga lebih tinggi dibanding orang-orang yang naruh duit. Seperti itu. Dapatlah keuntungan si bank. Nah, dari lending ini dibagi 2 lagi kelompok besar. Untuk kebutuhan usaha ya, bisnis, dan modal kerja.
investasi itu biasanya diangsur, misalnya beli gudang, beli mesin, beli pabrik, pokoknya yang pembelian lah, itu biasanya diangsur, kemudian kredit modal kerja, kemudian nutup kita dalam orang utangnya apa ngutang kita 2 bulan, kita kan perlu modal, itu modal kerja pinjam sama bank itu. Kemudian yang kedua dari itu tuh, nah itu apa aja sih yang buat pribadi nih biasanya nih. Nah disinilah KPR ada teman-teman ya. KPR itu kan kebutuhan pribadi. Jadi kalau PT perusahaan mau beli aset rumah itu pasti masuknya bukan di KPR, masuknya di kredit investasi. Jadi hanya adalah harus nama pribadi, harus nama perorangan. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi ada KPR, ada kartu kredit, ada kredit tanpa agunan, ya. Nah, inilah KPR, ya. Di perbankan posisinya kurang lebih seperti ini. Dari halaman ini, apakah ada pertanyaan? Lanjut dulu, Kak Furi ya. Lanjut dulu, Pak. Lanjut. Oke, ya sudah. Kemudian, nah, ini yang penting teman-teman ya. Keuntungan KPR. Ini saya punya moto, teman-teman. Saya punya moto sebagai tukang kredit ya. Beli properti sebaiknya pakai hutang. Nah, pertanyaannya adalah why? Kenapa dong? Satu teman-teman, menghindari opportunity loss, menghindari kehilangan kesempatan. Ya, jadi saya pernah dengar cerita ya, ada orang yang takut berhutang. Kalau berhutang itu katanya sih nggak tidur nggak tenang dan lain sebagainya ya. Ada orang ceritanya naksir rumah nih, harga 500 juta. Dia naksir sekarang nih, tahun 2021. Kemudian dia kerja keras ya, dia sebagai pegawai, dia kerja dengan rajin. Tiap tahun dari gaji bulanan tiap bulan dia nabung. Kemudian tahun demi tahun dia naik karirnya dan lain sebagainya. Terkumpullah tahun 500 juta terkumpul nih. 500 juta dia datang lagi ke rumah yang dinaksir. Kalau belum kejual, mungkin harganya udah nggak juta lagi, udah 750 juta gitu loh. Dengan KPR tuh pakai hutang. Kalau dulu aja dia mau hutang, dia itu nggak akan hilang kesempatan itu. Jadi itu satu yang pertama. Beli properti pakai hutang supaya tidak ada opportunity loss. Ya, kalau nggak dia sudah laku, dia sudah naik. Saya cuma punya 1 cabang kan, Robi, katanya. Tapi kalau saya KPR, ya, saya dengan DP misalnya 20%, 200 juta, ya, saya bisa bikin 3 sekaligus lah di 3 lokasi berbeda dalam waktu bersamaan. Ya, kemudian dia bikin 3 cabang, dia KPR, 3-tiganya cabangnya menghasilkan, ya. Jadi dalam waktu yang sama, misalnya dia beli bersamaan, mungkin 10 tahun lagi, yang tadi yang beli tunai itu baru punya 1 yang KPR, dia sudah punya 3 cabang. 10 tahun ke depan udah lunas semua 3-tiganya. Jadi dengan KPR itu bisa meningkatkan leverage, tadinya bisa buka 1 cabang menjadi 3 cabang sekaligus. Seperti itu. Itu keuntungan yang kedua. Yang kadang-kadang orang tidak sadar. Ya, gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga teman-teman, sama Kokuri ya, beliau juga seorang pengusaha. Itu uang kalau usaha misalnya mungkin 100%, mungkin itu bisa jadi 5% hanya teman-teman ya. Kalau dia masuknya
di bisnis modal sure. Jadi apa salahnya dia KPR? Sekarang tuh nah, sharing sedikit. Saya ambil dari IG-nya seorang selebgram keuangan, namanya Sia Putri Ciasaka. Ya, dari judulnya aja hama dia udah kasih lihat tuh. Nyari investasi return 10% katanya gitu loh. Ya. Kemudian, nah dia bilang katanya aku nemuin nih 3 jenis investasi yang returnnya. Ini sederhana banget loh teman-teman. Cuma masuk kayak produk perbankan ya, reksadana. Itu returnnya ya, nih dia bilang ya, produknya namanya Shylex. Returnnya tadi bunga KPR berapa? 6% ya. 6% berarti dia kalau duitnya tadinya mau beli tunai, dia KPR, kemudian duitnya ditaruh di sini, untung dong teman-teman ya. Bener ya? Nah, ini yang sederhana aja. Kemudian ada Sukor Stable Fund ya. Dia bilang tuh average return-nya 10% stabil ya pertumbuhannya. Kalau yang ini masih ada gerigi-gerigi sedikit ya. Kemudian yang ketiga, dana mas stabil ya. Dia juga bilang nih, ini dari mau saya ya, saya putar-putar di sini, average return 10% per tahun ya. Jadi daripada tadi uangnya yang ready itu dipakai buat tunai bayar properti, mendingan dia KPR. Itu duitnya diputer di bisnis. Kalau dia di bisnis nggak bisa, dia taruh aja di sini, masih untung gitu loh, masih ada spread-nya, ada positif spread. Kemudian keuntungan terakhir apa teman-teman? Nah, property agent dapat income tambahan ya, dapat income tambahan. Seperti kita tahu teman-teman ya, kalau ada jual beli properti tunai, itu teman-teman hanya dapat komisi. Ya. Tapi kalau teman-teman berhasil bawa nasabah itu KPR ke bank, teman-teman dapat tambahan lagi komisi dari bank. Itu ya. Saya kasih contoh lagi ngetop ya, SMA, mulai SMA ya. Kalau ini doang cukup teman-teman dulu dengan cinta ya. Sekarang enggak, istri saya udah umur segini, dia maunya begini teman-teman. Ya, duit fulus ya. Jadi kalau orang tadinya beli properti tunai, teman-teman bisa ceritakan nih yang tadi saya ceritakan. Pak, Bu, atau Koko, Cici, saya punya cerita nih. Nah, teman-teman ceritakan tuh. Positif spread dari bunga pada bayar tunai 5% sebulan. Pokoknya ada yang persen. Mungkin aman ini Kok Puri, saya ingin stop sebentar, barangkali ada yang mau bertanya Kok Puri. Sesuai dengan keadaan dia, misalnya dia seorang bisnismen, ceritakan tadi saja yang tadi saya ceritakan yang positif spread. Bunga bank berapa sih Pak, Bu? Sebulan Bapak Ibu berapa? Coba. Mendingan uang itu Bapak putar di bisnis. Seperti itu. Bapak ada potensi, ada apa, Bapak bisa pakai uang itu buat bisnis. Bayar bank mah cuma 0,5% sebulan atau 1%. Cincai. Teman-teman cerita itu, tahu orangnya berubah. Tadinya mau beli tunai jadi KPR. Teman-teman tambahan lagi. Dapat tambahan ini ya teman-teman ya. Dapat dana. Oke. Belum ada pertanyaan ya, Kok Puri, saya lanjut. Saya tanya, Ya, sok, silakan. ya itu tadi beberapa alternatif pilihan, mungkin banyak yang belum tahu ya Pak Robi ya. Jadi Ya. jelaskan, kita juga perlu semacam penjelasan khusus supaya kita bisa menjelaskan. Itu average return-nya 10% per tahun. Gitu. Oke. Jadi mudah-mudahan teman-teman sekalian udah boleh mulai nih Instagramnya tuh diisi juga dengan para selebgram yang keuangan, barangkali ada hikmat, ada apa yang bisa dipakai buat ke nasabah juga, seperti itulah. Betul,
Setuju, Ini yang setuju. paling yang paling simpel yang saya bisa berikan ke teman-teman. Maksudnya kalau orang bilang, Bapak misalnya dikasih fix 3 tahun 6%, ya 3 tahun Bapak lumayan lah. Duitnya Bapak taruh sini ada spreadnya 4% setahun, ya kan? Seperti itu. Barangkali dalam 3 tahun itu dia ada peluang lain, mau nutup apa kan bisa juga yang dapat menghasilkan cuan, ya kan? Daripada duitnya udah langsung jadi properti. Properti itu agak kurang liquid kan sebenarnya kalau kita pengen uangkan, betul nggak? Ya Pak Tatang ya. Mendingan uangnya kita KPR aja pakai uang bank, other people's money ya, other people's money kita KPR kan, uangnya Bapak putar-putar deh, benar nggak? Seperti itu. Oke, dari Terima halaman ini kasih. ada yang masih ditanyakan? Cukup. Oke, saya lanjut ya, saya lanjut. Nah, ini teman-teman ya, yang intinya hari ini kita sharing ini prinsip dasar pemberian kredit KPR. Ya, teman-teman saya tanya nih, teman-teman ngasih pinjem uang ke yang kenal aja ya, saudara, temen, susah pasti. Bener nggak teman-teman? Bayangkan orang bank nih, yang dia nggak kenal siapa. Biasa tuh approval itu bukan orang marketing ya, dia nggak kenal nasabah, dia nggak ada nasabah, dia kerjanya duduk di kantor ya. Bayangkan kita aja yang kenal, kalau teman kita minjem duit, saudara minjem duit, nggak gampang kita keluar duit, betul nggak teman-teman? Apalagi dia nih duduk di kantor, tapi dia harus keluarin pinjaman KPR 1 miliar, 1,5 miliar, betul nggak teman-teman? Gimana caranya kalau dia nggak punya metodenya? Nah, ini prinsip dasarnya nih semua bank sama lah. Hampir semua bank sama prinsip dasarnya. Nanti ada variasi-variasi kecil aja dalam setiap bank tuh. Ya. Jadi kita dari situ dulu ya, bayangkan ada seseorang mau ngasih pinjam duit sama orang yang nggak kenal. Tentu dia harus punya metode. Betul nggak? Ya. Oke, satu. Tentu kalau kita mau ngasih uang, pertanyaan pertama kita, duit gue balik nggak nih? Duit saya. Betul ya teman-teman ya? Nah, kalau duit saya balik, berarti kita harus tahu dong, ini orang penghasilannya dari mana? Pendapatan dia dari mana? Betul nggak? Nah, satu prinsip dasarnya kalau perbankan mau nge-approve kredit, menunjukkan omset, kalau dia pengusaha, atau pendapatan atau gaji di rekening, teman-teman. Ya, jadi begini teman-teman, bayangkan ya, misalnya nggak di rekening nih, ada orang minjem duit sama kita, saya pinjem dong duit 1 M sama kamu, saya mau beli rumah. Terus nanya dong, nah kamu bayarnya pakai apa? Oh, saya karyawan, gaji saya 20 juta setiap bulan, 20 juta. Jadi saya bisa ngangsur nih 7,5 juta lah sebulan. Terus apa kita percaya gitu aja? Enggak dong, pasti dong. Bener nggak nih? Kita cek dong. Nah, ceknya masa kita cuma lisan aja, cuma pakai mulut dia kita percaya? Tentu enggak dong, harus ada buktinya. Kalau di bank itu buktinya ya di rekening itu. Contoh kayak saya, karyawan saya setiap tanggal 25 terima gaji, masuk ke rekening. Ya, si bank nanti lihat, mana rekening kamu? Saya mau lihat dong gaji kamu 3 bulan terakhir atau 6 bulan terakhir, ya kan? Udah lihat gajinya, kemudian dia cek itu pakai cara dia sendiri untuk tahu ini tuh asli atau enggak. Ada caranya, ya. Dia bisa telepon kantornya, dia bisa ya adalah caranya ya. Mereka punya tips dan trik untuk mengecek bahwa dokumen itu asli. Nah, begitu juga dengan pengusaha ya. Misalnya dia punya toko, ya. Dia masuk hari ini omset 10 juta, besok 20 juta, tapi dia nggak pernah store ke bank nih. Ya, dia nggak pernah store ke bank. Terus minta kredit, ya minta kredit, si bank kan minta buktinya. Mana kamu dagang, kamu bilang omset kamu 200 juta. Nggak ada Pak, saya tunai semua. Setiap saya terima uang, 3 hari nanti supplier nagih, saya langsung bayar. Nah, itu sebaiknya sih 2-3 hari sekali masukin ke bank. Nanti dari bank kita transfer ke supplier gitu loh. Jadi kelihatan duitnya masuk dulu, walaupun keluar lagi nggak apa-apa sih. Seperti itu. Jadi si bank bisa lihat, oh nih orang omsetnya ada segini gitu loh. Ya. Jadi wajar ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang teman-teman kalau lihat
calon pembeli, tapi dia bilang saya punya tunai semua. Itu sulit banget KPR, teman-teman. Kalau nggak ada bukti sama sekali, kalau semuanya hanya by lisan saja. Ya. Jadi sekarang teman-teman udah tahu prinsip pertama dalam memberikan kredit. Ya. Jadi menunjukkan omset atau pendapatan di rekening. Kemudian prinsip yang kedua, teman-teman. Nah, orang-orang ini dilihat dulu track record-nya atau history dia. Dia nih orangnya kayak gimana sih? Kan kita nggak kenal nih. Bener nggak? Kita nggak kenal kan. Jadi kita harus lihat dulu sejarahnya dia seperti apa dalam meminjam uang. Itu namanya BI checking, teman-teman, atau SLIC. Saya kasih contoh ya. Nah, jadi kalau teman-teman kadang-kadang orang bilang BI checking jelek, SLIC jelek, ada kolek-kolek, itu apaan sih? Nah, ini teman-teman ya. Jadi di BI checking itu ada yang namanya kodenya kolek 1 sampai 5, teman-teman. Ya. Kalau kolek 1 itu artinya lancar. Jadi misalnya di laporan BI checking itu tertulis kartu kredit Bank A dalam 2 tahun terakhir kolek 1, berarti lancar 2 tahun terakhir. Ya. Kemudian dia punya kredit ini BI checking ini utang Rp1 aja muncul, teman-temannya. Jadi kalau teman-teman suka pakai pay letter itu muncul di BI checking loh, yang pay letter itu. Nah, Rp1 aja ngutang dalam institusi yang normal, yang benar ya, di bawah OJK, itu muncul di BI checking. Ya. Terus dilihat misalnya dia punya kredit KTA. Kolek 2. Itu artinya apa? Artinya itu kalau bahasanya perhatian khusus ya, bahasa Inggrisnya special mention istilahnya. Itu artinya apa? Artinya orang lewat-lewat nih 1 sampai 90 hari. Ya, kalau dia kolek 2 artinya dia pernah lewat antara 1 sampai 90 hari. Kemudian kalau kolek 3 disebutnya kurang lancar. Ya, kurang lancar itu artinya dia pernah lewat lebih dari 90 sampai 120 hari. Kemudian naik lagi kolek 4 ya, namanya diragukan. Kalau bahasa Inggrisnya istilahnya doubtful. Nah, artinya dia pernah lewat lebih dari 120 hari sampai 180 hari. Kemudian ada lagi kolek 5, teman-teman. Kolek 5 ini yang sudah parah lah. Artinya dia sudah pernah lewat pinjamannya, nggak bayar ya, lebih dari 6 bulan. Ya, itu disebutnya istilahnya macet. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi kadang teman-teman tahu kalau orang kadang-kadang orang bank bilang, saya kasih nasabah nih, kenapa kamu tolak? Waduh, koleknya jelek, Ci. Koleknya jelek, Pak, Bu. Kolek 5 nih, pinjamannya 3 biji, kolek 5 semua. Jadi teman-teman udah mulai kebayang ya, wah berarti dia udah lewat 6 bulan semua nunggaknya, pernah nunggak lah. Nah, bayangkan teman-teman kalau orang punya histori kurang bagus, kita berani nggak ngasih uang, ngasih pinjam? Enggak ya. Jadi ini prinsip yang kedua, dicek dulu historinya. Tapi ada nggak kebijakan-kebijakan bank? Ada beda-beda. Ada bank yang misalnya kartu kredit lah, utang 1 juta ke bawah diabaikan lah, cincai lah kalau dia nunggak mah, nggak apa-apa 1 juta ke bawah gitu loh. Ada yang begitu. Kemudian ada juga dalam 6 bulan dia lupa sehari lewat 30 hari misalnya atau berapa, ya udahlah katanya. Jadi ada seperti itu. Ini yang saya bagikan semua adalah prinsip dasar. Tapi variasinya banyak. Nanti ada beberapa bank yang beda-beda seperti itu, teman-teman ya. Kemudian ada bank juga misalnya udah lewat 3 tahun lalu dia macetnya. Mungkin dulu dia jatuh sebentar, sekarang udah pulih kembali, sekarang keuangan sekarangnya bagus. Uangnya sekarang udah pulih kembali. Namanya orang usaha kan ada naik turun ya. Udahlah, yang 3 tahun ke atas kita nggak usah lihat lah. Saat ini teman-teman ya. Nah, untuk halaman ini, Kofuri, Pak Tatang, apakah ada yang ditanyakan dari teman-teman? Saya belum ada. Belum ada ya. Oke. Cukup jelas berarti ya. Jadi sekarang udah nambah ilmu. Jadi kalau dibilang kolek udah ngerti ya. Kolek 1, 2, 3, 4, 5. Ada pertanyaan nih Pak Robi dari Bipro ya. Kalau pernah kolek 2 atau bahkan sampai kolek 5, nanti ada pemutihan lagi setelah berapa lama? Kalau kolek 5 tidak ada pemutihan. Jadi walaupun 10 tahun lalu dia kolek 5 tetap dimunculin sama si BI. Tapi kalau kolek 5 ke bawah, setelah lewat 2 tahun hilang dari laporan. Ya.
Jadi laporannya itu hanya 2 tahun terakhir. Jadi kalau sudah lewat 2 tahun, selain yang kolek 5, itu sudah hilang. Nggak kelihatan lagi. Tapi kalau kolek 5, walaupun dia 10 tahun lalu, 11 tahun lalu, itu dikasih tahu sama BI. Dulu pernah macet nih orang. Gitu loh. Jadi kalau kolek 5, itu dimunculkan terus, Pak Puri. Nah, Dia insaf nih, sadar, kan sadar tadi. iya, Udah balik lagi jalan. Jadi nggak bisa hilang sama sekali ini. nggak bisa. Dia kasih tahu pernah kolek 5, tapi seperti tadi saya bilang, kan kita punya kebijakan kan, namanya kan pengambilan kredit itu kan logika dan lain sebagainya. Kita lihat sekarang nih, wih, sekarang dia omsetnya bagus bener nih, bisa aja dengan justifikasi contoh seperti tadi. Sekarang keuangannya udah bagus misalnya. Kan sayang kalau kita nggak ambil ya. Masa orang sempurna terus, nggak mungkin juga kan, ya kan? Kalau orang sempurna terus, nggak ada peribahasa tak ada gading yang tak retak gitu. Yang saya sharing ini adalah yang paling dasar sekali. Gitu, Ko Furi. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, jelas sih. Mudah-mudahan Pak Bobi terjawab ya pertanyaannya ini. Gitu. Iya, jadi bisa diampuni nggak? Bisa aja. Yang penting ada hal positif lainnya yang bisa kita tonjolkan. Kita ini yang di sales ini kan tugasnya itu terima aplikasi, kita pelajari positifnya apa, negatifnya apa, lalu kita sajikan kepada pemutus kredit yang orangnya biasanya di kantor aja tuh, nggak turun ke lapangan, ada yang di kantor pusat, ada yang di kantor wilayah, ya kan, kita sajikan proposalnya. Orang ini usahanya ini, plus poinnya apa aja, negatif poinnya apa aja. Nanti ditimbang-timbang dengan positif negatif ini. Oke lah, saya approve misalnya permintaan dia DP-nya 80% 20%, ya saya approve sama kamu 70% aja ya buat kita aman-amanin gitu misalnya. Seperti itu kurang lebih lah. Oke. Saya masuk ke prinsip yang ketiga ya. Jadi tadi setelah menunjukkan omset di rekening atau pendapatan, kemudian kita cek historinya, track recordnya ya. Ini orang pernah minjem di mana aja, terus bagaimana track recordnya. Makanya kadang-kadang teman-teman, kalau orang belum punya track record, kadang-kadang bank susah ngasih kredit loh. Karena dia bingung juga nih. Tapi sekarang ini kalau dia misalnya dia pegawai, masih umur 25, itu sih diampuni lah. Oh, ini baru kerja nih, belum ada utang ya, itu oke lah. Nanti pokoknya itu semua adjustment kredit ada di selera pemutus kredit ya. Gitu, seperti itu. Tapi kita marketing akan dengan sebisa mungkin kalau memang orang ini bagus, kita akan sajikan dengan bagus. Hal positifnya kita banyakin, negatifnya kita kurangin. Seperti itulah. Oke, kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga Robi ini, boleh tanya, si Bang. Yes, boleh. Gimana, Bu? Pak, ini poin yang kedua, track record pinjaman. Kalau Ya. misalnya ada orang yang nggak pernah punya pinjaman sama sekali, berarti kan track recordnya nggak kelihatan tuh. Nah, kira-kira kesempatan dia untuk KPR itu besar atau tidak? Karena gini, kalau Nah, yang tadi, setahu saya kan kalau orang yang pernah punya pinjaman itu kan kelihatan tuh kan si bank itu kan ngelihat historinya dia seperti apa, karakternya seperti apa gitu kan. Apa ya. dia karakternya yang suka bayar lancar atau yang suka bayar mepet atau terlambat. Nah, ini kalau misalnya ada orang yang tidak pernah punya hutang sama sekali dimanapun karena prinsip dia kalau bisa nggak berhutang. Nah, satu saat dia perlu KPR. Nah, kira-kira kesempatan dia untuk dapat KPR ini besar atau kecil, Pak? Terus terang Makasih. lebih kecil dibanding yang tadi punya histori. Terus terang tadi saya barusan cerita. Nah, tapi yang tadi saya cerita, kita sebagai marketing harus cari poin-poin positifnya. Contoh, saya tadi kasih contoh, dia masih muda, umur 25, baru juga kerja 2 tahun misalnya. Contoh, tapi gaji dia segini nih, gaji dia nih, lihat nih, tercermin rekening. Terus kantornya juga kamu bisa cek ya, kantornya kamu telepon atau kamu datengin pakai surveyor, kamu cek lah bener nggak. Jadi seperti itu. Plus poinnya,
kalau dibilang kansnya lebih besar mana antara yang punya rekod sama nggak punya rekod, tentu yang punya rekod lebih kansnya lebih mudah dibanding yang belum punya rekod. Ya, tapi bisa nggak? Bisa. Terus tadi contohnya, misalnya ada orang yang memang prinsipnya nggak mau hutang kan, udah umur 40 nih, tapi selama ini nggak pernah utang, kartu kreditnya kagak punya, ya. Terus terang itu agak paling sulit di bank, ya. Kalau masih muda masih gampang dimaklumi. Soalnya kalau udah agak ini takutnya ya, sorry ya, pernah ada kejadian, maaf banget, mungkin sekarang zaman iktp udah nggak bisa ya. Dulu KTP-nya ada 2 atau 3 teman-teman, ya. Jadi misalnya nama dia apa namanya diubah satu huruf atau singkatannya di yang tadi kepanjangan atau singkatan, saya menyebut nama takut ada yang tersinggung nih, jangan lah ya. Jadi misalnya dulu namanya ABC, kemudian diganti KTP-nya jadi AB aja, C-nya dihilangin marganya yang terakhir atau gimana, sehingga dia nggak punya rekod lagi. Karena sebenarnya si AB-nya itu macet semua gitu loh. Zaman-zaman dulu banyak yang begitu. Tapi mudah-mudahan dengan zaman iktp nggak begitu lagi ya. Jadi sebenarnya dibilang susah nggak? Susah. Kalau orang yang sudah misalnya, 40-an, belum punya hutang dan lain sebagainya, rada begini-begini juga, dia takut jangan-jangan nih orang identitasnya dibaruin nih gitu loh. Ya, karena kan zaman sekarang jarang banget ya yang even kartu kredit aja nggak punya. Bahkan kartu kredit nggak punya itu jarang banget ya. Seperti itu. Tapi bisa nggak? Bisa aja. Tinggal kita nih marketing nih, kumpulin tuh positif poinnya orang ini. Kalau memang sesungguhnya begitu, dan kita bisa yakinkan bahwa orang ini memang identitasnya asli, dan lain sebagainya, kita sajikan aja ke pemutus kredit. Pak, saya punya proposal seperti ini. Tolong dipertimbangkan, dan lain sebagainya. Seperti itu sih, Bu. Tadi Bu Sofia ya? Iya, Pak. Ya, mudah-mudahan menjawab ya. Ya, Pak. Makasih Mudah-mudahan menjawab banyak. ya. Ya, makasih, Iya. Pak. Yes. Ada lagi nggak teman-teman? Oke, kalau gitu saya lanjut yang ketiga ya, prinsip dasar pemberian kredit yang ketiga ya. Oke. Nah, ini yang ketiga ya, si bank tuh pengen lihat selama ini orang ini sanggup nyisain uang nggak, sanggup nyimpen uang nggak, kan begini ya teman-teman ya, kita mau ngasih kredit nih, mau kasih pinjam uang. Angsuran dia kita udah hitung nih, 10 juta sebulan misalnya ya. Logikanya, sebelum kita kasih kredit 10 juta sebulan, dia bisa dong nyisihin 10 juta sebulan tiap bulan, ya, atau bahkan lebih. Karena orang nggak bisa pas-pasan dong, nyicil KPR 10 juta, masa iya kelebihan pendapatan dia cuma 10 juta. Mungkin aja dia setiap bulan sisa utang uangnya 20 juta, 30 juta, ya kan. Nah, si pemutus kredit mau lihat. Makanya kadang-kadang teman-teman suka dibilang, rekeningnya tambahin dong, pengendapannya mana. Bayangin teman-teman ya, ada orang mau minta kredit, mau beli rumah, kredit 1 miliar ya. Kasih tabungan, bagus nih omsetnya. Tapi sisa-sisa uangnya cuma, maaf, 1 juta, 2 juta. Kan jadi dilihat, ini orang selama ini pas-pasan nggak nih duitnya nih. Nanti saya kasih utang, nggak bisa bayar karena kemarin pas-pasan. Nah, kadang-kadang diminta tuh, mana saldo mengendapnya, depositonya mana, atau asetnya mana selama ini dia usaha nih. Ini orang udah 20 tahun buka toko, masa rumah sebiji doang kagak ada misalnya, kalau rekeningnya kosong ya. Jadi selama ini dia bener nggak penghasilan segitu? Jangan-jangan dia habis-habisan terus nih tiap bulan. Gali lubang tutup lubang gitu. Ya teman-teman ya. Nah dari poin ketiga ini ada yang perlu ditanyakan nggak teman-teman? Makanya kadang-kadang suka diminta rekeningnya tambahin dong, pengendapannya mana, ya seperti itu. Misalnya ada orang taruh di reksadana, di mana, nggak apa-apa kasih. Ada yang nabung di asuransi, kasih. Ada yang punya saham, kasih juga. Sekarang banyak orang punya taruh duit di saham ya, kasih aja. Gitu loh. Yang penting kita pengen tahu nih orang benar-benar punya kekuatan finansial sebelumnya gitu loh. Nah dari poin ketiga ini ada pertanyaan nggak teman-teman? Kalau Furi ada nggak nih? Saya nggak bisa lihat chat soalnya kalau lagi screen share nggak bisa lihat chat saya. Tanya Pak Robi, tanya ya. Gimana Pak Tatang? Nah, Ya kalau rekening pasangan boleh ya? boleh. Suami istri itu satu, kecuali pisah harta. Ya, suami istri itu satu harta.
maksudnya tabungan istri kadang-kadang gini juga sih, tabungan suami, tabungan istri, ya tabungan istri bukan tabungan suami, ya. Ya. Tapi bagi kita Bang, selama dia nggak pisah harta, saat boleh Pak Tatang, dianggap satu. Heeh. Tapi Kecuali pertanyaan dari pisah harta ya. Ya, tapi Hmm. pertanyaan, kalau istrinya 2, bisa dipakai rekening istri dua-duanya atau salah satu? Rekening apa istri yang ada suratnya Pak Tatang yang kita bisa Ya, pakai. Kalau nggak dua-duanya ada surat resmi. nikahnya nggak bisa kita pakai. Hah. Seandainya dua-duanya resmi. Saya terus terang jujur banget belum ada yang nemuin surat nikahnya ada 2 nih. Selama 20 tahun di perbankan. Saya juga punten saya nggak tahu tuh kalau orang poligami ada suratnya nggak itu yang kedua ketiganya. Tapi Adalah. selama ini cuma 1 dong yang ada surat. Nah itu aja istri yang kita akuin Pak Tatang. Ya, Yang ada jadi suratnya. kalau dua-duanya ada surat bisa ya? Ya kalau sampai dua-duanya keluar surat nikah catatan sipil ya udah kita bisa Ya, terima. Oke, bercanda. Terima kasih. Karena kita kita cek dukcapil juga ya. Dokumen-dokumen itu kita kadang-kadang cek dukcapil loh. Oh ya, Gitu. Disapil ya. Siap. Iya. Oke. Oke, ini ada Ada pertanyaan. lagi teman-teman? Ada Nah. dari Kirena Rika ya, istilahnya ini usia yang 51 tahun, tenor KPR ya. Calon debiturnya minta 10 tahun, tapi nggak bisa, paling 9 tahun. Ini berkaitan dengan kebijakan kali ya. Mungkin kan batasnya usia kalau untuk karyawan. Nggak tahu Pak Robi yang bisa jelasin lebih detail. Nah, gini Bu Kirena ya, nanti saya ada slide-nya ya. Saya nggak bahas di sini boleh ya. Saya tampung, tapi saya ada slide-nya yang nerangin tentang umur ya. Saya mungkin 1 atau 2 slide lagi saya lupa. Kita tunggu sampai situ aja boleh ya. Boleh ya Bu Kirena ya. Pak Fuli boleh ya. Sudah siap. Oke. Dari poin ketiga ini ada pertanyaan nggak? Poin ketiga. Kalau nggak ada saya akan lanjut yang keempat. Sore Pak, mau tanya Pak. Boleh Pak Dev. Ya, dari Pak mau tanya Pak, maaf ini kan tadi Bapak bilang ada tabungan asuransi gitu Pak ya, dikasih lihat ke bank gitu Pak. Nah, asuransi sendiri kan sifatnya seperti cicilan ya Pak ya, buat debitur. Betul nggak sih Pak? Selain menabung gitu. Ada nilai tunainya ya. Betul, betul. Nah itu apakah akan mengurangi daya kekuatan kapabilitas debitur nggak Pak kepada bank gitu Pak? Enggak sih, selama ini kita tidak mengurangi ya. Kalau yang itu nggak dihitung. Cuma nilai tunainya aja Pak ya? Iya, pengen lihat nilai tunainya aja betul. Selama ini pengalaman saya nggak dihitung sih sama itu, karena gini, itu kan wajib nggak wajib ya. Misalnya kita mau berhenti setor, misalnya kita nih ada 2 kewajiban nih, 1 cicilan rumah, 1 asuransi. Yang rumah ya dia akan pentingin rumah gitu loh, takut rumahnya hilang kan. Asuransi mungkin ditunda dulu misalnya gitu loh. Jadi kita nggak anggap kewajiban selama ini sih. Oh ya, oke, gitu, clear Pak. Supaya jelas Pak ya, takutnya nanti ada yang begitu kita masukin salah gitu Pak. Iya. Okay. Yang dianggap kewajiban, Pak Robi, yang dianggap kewajiban tuh yang balikannya Pak Robi. Kalau tadi kan Pak Dev bilang kan itu kan yang kita harus bayar setiap bulan asuransinya nih. Mbak bilang kan tidak diperhitungkan. Kalau asuransi itu diperhitungkan nggak sebagai tabungan? Kan ada asuransi yang kayak untuk tabungan kan ya? Itu yang asuransi sebagai penambah dayanya si buyer, si debitur ini. Tidak. Jadi itu yang tabungan yang asuransi yang kayak nilai tunai itu hanya untuk menunjukkan bahwa selama ini dia tuh bisa nyimpan uang. Tapi tidak dihitung sebagai omset atau pendapatan, tidak. Tidak dihitung Bu Sofia. Ya, oke Pak. Yes. Ya. Mudah-mudahan menjawab. Jadi yang dihitung kewajiban sama bank tuh yang benar-benar wajib gitu loh. Kalau kayak asuransi kan pilihan kita. Misalnya saya bulan ini nggak sanggup bayar, saya mau nggak bayar juga, ya udah saya korban kan boleh gitu. Tapi seperti itu kurang lebih lah. Makanya disebut kewajiban gitu loh. Kalau kayak asuransi kan pilihan. Kita mau lancar terus ya oke. Nggak, tapi sampai kita nggak ada duit, asuransi juga nggak marah gitu loh. Paling ya kita punya perlindungan hilang gitu loh. Ya. Oke, ada lagi Pak. Yang lain teman-teman ada? Sebelum saya lanjut yang keempat. Udah ya, saya lanjut yang keempat ya. Ini yang terakhir nih, prinsip dasar pemberian kredit ya. Setelah kita tahu dia bayarnya dari mana, kemudian kita cek historinya bagaimana, kemudian kita lihat kemampuan dia menyimpan uang bagaimana. Yang keempat baru dilihat jaminannya apa, ya. Jaminannya
jaminannya itu menurut bank harus marketable atau mudah dijual, ya. Tapi ini kenapa ditaruh nomor 4, teman-teman? Kenapa jaminan itu ditaruh nomor 4? Bank sebenarnya ya ini tuh sebenarnya jalan terakhir lah. Karena teman-teman pada saat sekarang nih contoh ya, kita pandemi 2 tahun. Nggak gampang loh jual jaminan macet. Ya, kita lelang, keluar duit lelang doang, laku kagak, ya. Jadi dibilang jaminan bagus, gampang nggak? Ya nggak gampang-gampang juga gitu loh. Terus kadang-kadang misalnya kita lelang ya, kita lelang itu yang berani beli lelang itu nggak banyak loh, teman-teman. Kalau orang, karena kebanyakan yang udah masuk lelang itu adalah orang-orang keras kepala, ya, orang-orang tidak kooperatif sampai harus dilelang. Kalau yang baik orangnya, yang kooperatif, dia jual sendiri dengan diskon misalnya. Misalnya rumah dia se-M. Ya, dia akan pasarkan misalnya ke teman-teman broker, property agent, udah deh 800 aja asal utang gua lunas. Ya. Jadi kalau sampai masuk lelang itu kebanyakan nasabah-nasabah keras kepala, ya. Jadi kalau ada orang berani beli lelang, jarang yang mau beli lelang. Karena apa? Ketika dia menang lelang, dia harus berkelahi dulu sama si pemilik rumahnya. Dia harus kosongkan kadang-kadang. Harus ada pengosongan, lain apa. Itu kalau orang mentalnya bukan mental-mental yang kuat, nggak mau beli begituan. Ya. Jadi makanya jaminan itu bagi bank adalah langkah terakhir. Ya. Jadi yang paling penting tuh 3 yang di atas, teman-teman. Jaminan itu ya kadang-kadang dibilang, oh jaminan udah 50% doang nilainya, kenapa sih itu susah banget? Nah, itu penjelasan teman-teman. Nggak gampang di Indonesia itu eksekusi jaminan lah. Karena kita tuh nggak bisa jual sendiri gitu loh. Harus orangnya sendiri yang jual atau lewat lelang. Lelang itu, ya itu tadi saya bilang, kadang-kadang orang nggak berani beli lewat lelang. Karena dia sadar, setelah dia beli lelang, menang, dia harus sedikit berkelahi lah sama si pemilik jaminannya. Ya. Kemudian nih saya kasih sedikit gambaran jaminan apa sih yang bank tuh tidak mau ya. Ini yang saya ambil yang di UOB ya. 1, memiliki akses masuk ke jaminan tuh kurang dari 3 meter. Ya, itu biasa bank nggak mau ya. Bank maunya standarnya semua bank tuh 2 mobil bisa jalan bersebelahan. Ya. Jadi kalau ada yang di bawah 2 mobil jalan bersebelahan, biasa bank nggak mau biasanya. Tapi saya punya pengalaman di bank saya sendiri, cuma masuk 1 mobil. Contoh, kalau yang di Bandung nih, tahu ya, kayak Mahmud gitu, tahu ya, cuma masuk 1 mobil, itu bisa loh. Ada yang di-approve gitu loh. Karena kan tadi saya bilang, persetujuan kredit itu tinggal menimbang, ya, banyak positifnya atau negatifnya gitu loh. Kalau positifnya memang kuat, negatifnya sedikit, ya tutupin aja negatifnya, kayak gitu teman-teman. Jadi ini prinsip dasar ya. Prinsip dasarnya bank tuh nggak mau kalau nggak 2 mobil. Tapi ada nggak? Ada yang disetujuin. Jadi kalau memang ada case-nya, kita diskusi dulu lah, gitu loh. Kita coba dulu, jangan sampai gara-gara ini doang kita langsung buang gitu loh. Kemudian yang bank nggak mau juga nih, jaminan tidak terawat, bocor ya, pas di foto plafonnya rusak ya, terus pas di foto rumputnya udah tinggi, tamannya ya, udah mungkin 2 tahun, 3 tahun kosong ya. Kemudian bekas-bekas bocor pas di foto tidak terawat, nggak mau tuh si pemutus kredit udah pasti ya, dianggap wah ini jamin kagak laku nih, terbengkalai kayak gitu. Kemudian jaminan berbentuk atau difungsikan sebagai gudang, kemudian gedung olahraga. Jadi saya pernah nemuin nih jaminan nih, ada rumahnya kecil, ada gor dalamnya, itu juga akhirnya nggak masuk di KPR, suruh ke modal kerja, suruh kredit investasi gitu. Kayak rumah, kayak gudang, misalnya rumahnya kecil tapi gudangnya gede, itu juga akhirnya disuruh ke kredit investasi. Tapi misalnya porsinya 50-50 antara rumah tinggal sama gudang, saya masih mau coba, barangkali hoki bisa ke approve gitu loh. Kemudian ada juga saya pernah nemuin rumah difungsikan sebagai rumah walet. Nah, itu juga nggak bisa juga ya. Kemudian ada yang dipakai sekolah ya. Kadang-kadang tuh PAUD ya, pendidikan usia dasar.
Kadang-kadang pakai rumah tinggal dijadiin sekolah, TK, itu biasanya juga nggak mau kalau sekolah. Tempat ibadah juga gitu ya. Kenapa sih nggak mau tuh kayak sekolah sama tempat ibadah? Kalau sampai ada apa-apa, kita mau ambil jaminannya. Yang demo banyak, emak-emak semua nanti. Anak saya sekolah di mana? Waduh, pusing deh Bang deh ya. Nanti di demo. Kalau tempat ibadah, nanti umatnya pada demo ke Bang. Ya. Kemudian biasanya nih si Bang juga nggak mau nih kalau rumah jaminannya dekat sama sutet di bawah 20 meter. Ya. Kalau lebih dari 20 meter, Bang mau gitu loh. Tapi kalau di bawah 20 meter, Bang nggak mau. Karena nggak semua orang nanti pas kita mau jual, nggak semua orang suka dekat sutet gitu loh. Ya, masuk akal ya. Kemudian, nah ini Bang nggak mau nih kalau dekat kuburan juga. Kalau di UOB sih maunya lebih dari 100 meter ya. Kalau di bawah 100 meter dekat kuburan nggak mau juga gitu loh. Karena dia pikir kalau nanti kalau dijual susah, orang belum tentu mau beli dekat kuburan, ya kan? Kemudian ini jalan akses menuju jaminan masih berupa tanah atau bebatuan. Ya, belum diaspal teman-teman ya, mau ke rumahnya tuh harus off-road dulu, ya itu Bang juga biasanya nggak mau seperti itu. Kemudian terletak di kawasan banjir, longsor, luapan sungai, nggak mau lah, cengli lah teman-teman ya. Kita beli rumah aja juga nggak mau dekat situ gitu loh. Yang kita kan di rumah gue milih, ini banjir nggak ya, longsor nggak. Nah gitulah Bang juga terima jaminan juga maunya yang nggak banjir, nggak longsor ya kan. Kemudian nih berdampingan dengan SPBU aktif. Ini juga Bang nggak mau teman-teman ya. Bayangin kalau rumah kita sebelahnya SPBU ya. Kalau rumah kita bisnis sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau rumah tinggal, masa iya kita nggak banyak orang mau lah kalau berdamping sama SPBU ya. Takut nanti amit-amit dia meledak lah atau apa, rumah kita kena, ya kan. Kemudian dilalui pipa gas negara. Nah, pipa gas negara ini saya pernah lihat jaminan di Cirebon ya. Di Cirebon itu banyak loh pipa-pipa gas negara, karena di Cirebon itu nggak kayak kita ya di Bandung kalau gas itu beli LPG ya. Di Cirebon tuh ada langsung meterannya, ada rumah-rumah yang dilewatin tuh bisa langsung pakai meteran aja. Jadi dia pakai gas berapa banyak bayar gitu, langsung dialirkan dari sumber gas ke rumah dia gitu. Biasanya Bang juga nggak mau. Yang itu tadi seperti yang SPBU lah, nggak banyak orang juga mau juga dekat-dekat sama saluran pipa gas negara ya, takut meledak kena rumahnya seperti itu. Nah, Kopuri, Pak Tatang dan teman-teman dari yang sini ada pertanyaan nggak sebelum saya melanjutkan? Pak Robi boleh tanya lagi? Boleh kalau banget. poin yang berdampingan dengan SPBU aktif ini ada kisaran meternya berapa nggak, minimal berapa meter nggak Pak? Karena kan kalau kayak misalnya SPBU jalan raya itu kan besar tuh, panjang kan. Nah misalnya apakah sekian meter dari SPBU baru bisa baru diminati atau sama sekali atau gimana gitu loh? Kalau yang pengalaman saya ya di UOB ya, saya ambil yang UOB. Saya kalau Bang lain saya nggak tahu. Kalau UOB minimal beda 2 rumah aja mau. Beda 2 rumah. Misalnya dia beli ruko ada 2 bangunan terus SPBU masih mau ya. Biasanya gitu lah. Oh, berarti nggak kisaran sekian meter ya, karena kan lebar bangunan kan beda-beda juga kan, gitu loh. Nggak ada kisaran meternya, dia hanya lihat misalnya ya selisih 2 bangunan tuh ada yang diterima. 2 bangunan, selisih 2 bangunan dia mau gitu terima ya. tuh. Oh iya. Yang pengalaman saya ya, saya di UOB ya. Iya. Oke, baik Pak, makasih. Jadi untuk yang SPBU ini nggak ada meterannya. Kalau kayak sutet apa semua ada meterannya, SPBU ini nggak ada meterannya. Ya, itulah sekali lagi selera ya, selera dan lain sebagainya. Kalau rukonya bagus, lokasinya ya, terus kemudian DP-nya misalnya gede, ya akhirnya diambil juga gitulah. Pokoknya kredit itu semuanya pertimbangan antara positif sama negatifnya banyak mana gitulah kurang lebih. Ada lagi nggak yang teman-teman yang lain nih untuk halaman yang ini nih tentang jaminan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya lanjut ya teman-teman ya. Pak Tatang, Kopuri ada pertanyaan atau Bro Handi? Belum, nanti diganti dulu. Ya udah saya lanjut ya teman-teman. Oke. Nah, tentang umur disinilah akan saya jelaskan ya fitur-fitur KPR. Nah, 1 jenis jaminan yang bisa diterima sama KPR nih ya. 1 rumah tinggal tentu aja ya pasti. Kemudian apartemen. Kemudian ruko atau rukan.
Kenapa saya kasih bintang, teman-teman? Saya kasih bintang. Ada beberapa bank, kalau Ruko atau Rukan, itu masuknya ke kredit investasi. Ya, jadi saya kasih bintang, karena nggak semua bank terima masuk sebagai KPR. Ada yang harus masuk ke modal kerja. Jadi harus masuk ke kebutuhan usaha. Jadi bunganya sedikit beda, teman-teman. Nggak bisa ikut bunga KPR, tapi bunganya lebih tinggi biasanya. Saya kasih bintang nih, karena nggak semua bank bisa terima Ruko-Rukan sebagai kredit KPR gitu. Kemudian tanah, saya kasih bintang juga. Nggak semua bank bisa nerima tanah. Ada yang biasanya sih tanah masih bisa diterima ya. Tapi ada bank juga yang hanya bisa terima dari developer misalnya. Jadi untuk tanah ini saya kasih bintang juga. Nggak semua bank sama kebijakannya untuk tanah. Tapi untuk rumah dan apartemen pasti diterima. Jadi kalau gudang tentu nggak bisa, pabrik kecil, home industry nggak bisa, seperti itu ya. Jadi ini jenis jaminan yang diterima oleh KPR. Kemudian, nah, debiturnya apa? Nah ini umur ya, yang tadi si Ibu Kirena ya, saya langsung bukanya tiga-tiganya ya. Oke. Untuk karyawan, ya, kebetulan saya ambil yang kebijakan ini yang di UOB punya ya. Untuk karyawan itu maksimum di UOB 60 tahun umurnya. Hebat ya kalau menurut saya, karena usia pensiun di Indonesia 55 tahun. Ya, tapi UOB berani ngasih jangka waktu kredit sampai 60 tahun. 5 tahunnya bayarnya gimana? Kalau kata orang Bandung mah kumaha engke lah. Masa udah umur 55 ke 60 dia memacet sih? Gitu lah kurang lebihnya. Kemudian kalau pengusaha sama profesional, kalau di UOB itu maksimum 70 tahun. Jadi tadi yang Ibu Kirena bilang, ada orang umur 51 mau ngambil kredit. Saya tanya dulu, dia karyawan atau pengusaha? Ibu Kirena boleh nggak saya tanya karyawan atau pengusaha atau profesional? Halo? Nggak monitor kayaknya. Halo? Hah? Nggak Ya, monitor. Oh. sorry Pak Tatang. Heeh. Itu kebetulan pengusaha penjual daging ya, supplier dia. Nah, berarti bisa Bu Kirena, karena pengusaha itu sampai 70 tahun. Dia baru umur 51, ngambil 10 tahun itu masih boleh. Umurnya baru 61 setelah kredit ya, gitu loh. Di Ini salah satu bank mudah-mudahan kemarin menjawab Ibu. enggak, paling dia nyampainya nggak bisa di maksimal 10 tahun, paling 9 tahun dia. Itu katanya salah satu banknya. Kalau ada. 51, kebetulan 51 di bank kami bisa nih Bu. Bisa ya? Karena Oke. di kami 70. Kalau Ibu lihat slide ya, 70 tahun. Jadi kalau baru 51, dia bahkan bisa 19 tahun Bu, gitu loh. Oh gitu ya. Kemarin kan udah sempat Iya. ini juga clear juga untuk untuk by checking udah clear ya, sekalipun ada call 2, case-nya tahu kalau udah secara langsung antara calon debitur sama dari pihak bank itu sendiri cerita, case-nya di sini ternyata masih bisa lolos kemarin. Cuman dari tenornya itu sendiri belum di 10 tahun, dia siapnya 10 tahun gitu. Ya, kalau memang boleh Bu, coba kami proses Bu ke UOB gitu. Ya, mudah-mudahan jodoh nih. Siap. Makasih Pak Robi. Paralel ya, Pak Robi ya, paralel ya. Boleh paralel. Nah, kemudian fitur KPR selanjutnya nih. Dari tujuannya teman-teman ya. Satu, tentu aja untuk pembelian ya. Pembelian primary atau secondary. Kalau primary itu artinya rumahnya rumah baru, rumah dari developer ya. Kalau secondary artinya rumah second, rumah bekas ya. Jadi habis beli dari develop, entah tangan kedua, ketiga, keempat, kelima, itu namanya secondary. Jadi tujuan pinjamannya yang pertama KPR tentu pembelian, ya. Tapi ini saya ada 2 lagi, saya langsung klik aja. Saya kasih warna berbeda ya teman-teman ya, kuning ya. Kadang-kadang teman-teman lupa nih sebagai property agent atau broker hanya fokus nyari komisi itu dari pembelian aja. Sedangkan kalau teman-teman bawa take over atau multiguna ke bank, itu juga ada komisinya teman-teman. Ya. Jadi saya kasih kuning nih. Jadi teman-teman tuh jangan lupa untuk menambah rezeki ya. Kadang-kadang kalau ada tahu kita mungkin saudara atau teman, bunga KPR kamu udah mahal ya. Yuk saya ajukan ke
bank sebelah deh gitu. Saya take over kita take over kan, barangkali kamu dapat bunga murah lagi. Nah, kalau sampai closing itu teman-teman juga dapat komisi gitu loh. Ini saya kasih warna kuning karena kadang-kadang teman-teman lupa nyari komisi hanya di jual beli aja. Padahal jual beli itu kadang-kadang banyak dramanya. Kalau take over sama multiguna tuh lebih sedikit dramanya karena dramanya ada di kita yang proses. Teman-teman cuma kasih nomor teleponnya aja. Telepon, Pak Robi, kalau nggak Robi, ini saya ada teman saya mau take over nih. Udah, kita yang kerja. Teman-teman tinggal kerja yang lain lagi. Kalau jual beli kan teman-teman harus kawal tuh dari awal sampai akhir, sampai lunas kebayar ke penjual kan. Ya. Terus untuk multiguna teman-teman ya. Kadang-kadang misalnya teman-teman denger nih, aduh teman saya, saudara saya mau sekolahin anaknya nih, masuk kedokteran. Uang pangkalnya mahal banget kan sekarang kan, kedokteran kan bisa ratusan juta. Tapi dia punya rumah. Bilang aja sama temennya, kenapa nggak pinjam ke bank aja jaminan rumah gitu loh. Itu kita bisa kasih namanya multiguna. Dapat nggak komisi? Dapat teman-teman ya. Jadi dari fitur KPR ini, jangan lupa bahwa KPR itu bukan hanya pembelian, tapi juga ada take over dan multiguna. Oke. Nah, kemudian dari tenor ya, teman-teman. Kalau fitur KPR itu ada tenor. Nah, sekarang beberapa bank tuh bisa sampai 30 tahun. Ya, bisa sampai 30 tahun, tapi dia pilihin tuh KPR-nya harus yang pertama kali beli rumah. Kemudian karyawan, ya macam-macam bang, ada macam-macam kebiasaan. Tapi secara yang umum ya, hingga 20 tahun teman-teman ya. Tenor itu KPR sampai 20 tahun. Nah, kalau secara umum juga multiguna itu sampai 15 tahun ya teman-teman ya. Tapi jangka waktu ini tergantung lagi umurnya ya. Yang umurnya nih, yang ini nih. Jadi misalnya contoh, dia sudah umur 50 tahun, dia karyawan. Kalau dari sini kan bisa 20 tahun ya, tapi karena dia umurnya udah 50 hanya bisa 10 tahun, seperti itu. Ya. Kemudian dari nilai agunan, saya sharing, kalau primary atau developer, beli dari developer, kita nilai jaminannya itu berdasarkan surat pesanan rumah atau SPR ya. Jadi kalau misalnya beli rumah rekon, KBP, mereka kan ada suratnya tuh. Beli rumah 2 miliar sekian-sekian. Nah, itu kita ambil nilainya dari situ, teman-teman. Tapi kalau rumah second bagaimana? Kalau rumah second berdasarkan nilai appraisal atau market value, nilai pasar. Ya, yang dilakukan oleh appraisal independen. Ya, kadang-kadang appraisal independennya ada yang luar, ada yang internal, seperti itu teman-teman. Nah, dari slide yang ini, apakah dari teman-teman ada yang mau memberikan pertanyaan sebelum saya lanjut ke slide berikutnya? Furi, apakah ada di chat atau belum ada. Belum ada ya. Jadi cukup jelas ya fitur KPR seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan tadi saya sampaikan. Tanya Pak. Jelas. Nah. Oh, yes, Pak Tatang. Ini saya menemukan beberapa kasus yang mengajukan KPR itu sekarang ini kan banyak profesional banyak bermunculan bisnis online. Yang kadang-kadang toko online ya. Ya, ada toko online, ada apapun lah yang sifatnya mungkin menurut saya booming lah gitu ya. Tetapi sekarang pengen tahu dari bank apakah sudah ada perlakuan khusus karena kan mereka sifatnya bukan pegawai, terus pengusaha juga mungkin sifatnya ada ya. Pak Tatang, ada seperti yang tadi saya bilang kita harus hidup mengikuti zaman ya. Nah, nasabah saya tuh ada TikToker. TikToker dengan 1,2 juta follower kita sudah approve. Ada yang kerjanya toko online, surveinya cuma di rumah dia, kita foto-foto di rumah dia, stok barangnya, jualan jam ya, jualan pakaian apa, terus kita bisa lihat tokonya di Shopee, di Tokopedia. Justru kita lebih enak, kita bisa lihat tokonya buka kapan nih. Kan kita biasa bank maunya 2 tahun kan berjalan. Kita bisa lihat langsung Shopee open sejak kapan, Tokopedia sejak kapan. Kemudian kalau dia jualan di Instagram, sejak kapan dia posting pertama kali. Dan indahnya lagi toko online itu nggak ada yang tunai loh, karena kan mereka nggak ketemu muka penjual dan pembeli.
Jadi pasti tercermin di rekening. Pasti ada di rekening. Jadi kenapa kita nggak bisa approve? Malah saya udah approve berapa kali seperti itu. Nah, Karena sekarang memang banyak kerjaan-kerjaan seperti itu. good. Yang kayak TikToker itu, si TikToker itu kan dia bikin konten. Dia followernya banyak 1,2 juta. Lalu pendapatannya dari mana? Dari endorse, iklan, dan lain sebagainya. Dia kontrak sama pemilik merek. Kebetulan ini kuliner ya. Ya. Dia dikontrak sama Sasa, dikontrak sama keju, cheese, ada kontraknya semua dan masuk ke rekening. Wah, kenapa kita nggak mau? Jadi oke banget Pak Tatang sekarang. Kita harus hidup mengikuti zaman. Oke, Gitu. sekarang kalau Gojek atau Gokar bisa? Orang Bisa, kan mereka punya average pemasukan. siap. Kalau memang average, nah di bank itu standarnya biasanya ya sekarang ini minimal 5 juta sebulan pendapatannya. Kalau dia bisa di atas 5 juta, average-nya misalnya selama 6 bulan atau setahun kita tarik ya, kenapa enggak? Bisa. Gitu loh. Oke, good, bagus. Itu Yes. pangsa pasar yang baru ya. Benar sekali. Ya, untuk itu Pak Robi, maaf. Yes. Putus. Halo. Sorry putus. Sinyal. Ya bagus Pak Robi, saya ada prospek Gojek nih. Dia minta reportnya aja Pak Tatang, report dia punya pendapatan bulanannya. Okay. Dan itu semua masuk rekening loh, itu semua masuk rekening, nggak ada. Tercatat. Iya, kita senang kan tadi prinsip pertama pemberian kredit masuk rekening. Lebih mudah dianalisa ya. Yes. Tadi ibu yang terputus udah masuk lagi belum ya? Ibu yang terputus. Ibu Kirei kayaknya tuh, Ibu Kirena. Sinyalnya putus. Oke, nanti kalau sudah masuk mau nanya langsung potong aja nggak apa-apa ya. Saya lanjut dulu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dokumen kredit biasanya ya. Jadi dibagi tiga besar ya. Yang 1, 2, 3 itu mau karyawan, pengusaha, profesional sama. Itu data-data pribadi ya. KTP suami istri, kartu keluarga, surat nikah. Kalau dia cerai, surat cerai. Kalau suami meninggal, surat kematian. Kalau dipisah harta, surat pisah harta. Seperti itulah. Kemudian NPWP pribadi, karena kan kalau orang kredit diwajibkan punya NPWP gitu. Nah, kalau istri nggak punya, boleh nggak? Boleh ikut suami, seperti itulah ya. 1, 2, 3 ini sama ya untuk karyawan, profesional ataupun pengusaha. Nah, yang membedakan tuh yang saya kotakin hijau. Ya, saya kotakin hijau. Kalau pengusaha tentu kita akan minta NPWP perusahaannya. Kalau nggak punya, ya nggak apa-apa. Kalau memang dia nggak bentuk PT atau CV, ya nggak apa-apa. Misalnya dia bentuknya hanya PD atau hanya toko, ya kita akan minta paling izin usahanya SKU ya, surat keterangan domisili usaha ya. Kemudian ini wajib nomor 5 nih, seperti tadi saya bilang ya, nomor 5 ini untuk karyawan, pengusaha atau profesional wajib melampirkan fotokopi rekening koran atau tabungan. Saya tulis 6 bulan terakhir, sebenarnya minimal sih 3, cuma kadang-kadang si pemutus kredit untuk melihat konsistensinya minta 6. Jadi saya tulis saja 6 ya. Kemudian kalau karyawan ada slip gaji ya, yang nomor 6, kemudian nomor 7 profesional itu bisa bukti penghasilan atau SPT PPh 21 ya. Kemudian fotokopi izin usaha nih, SIUP, akta pendirian atau minimal SKDU ya, surat keterangan domisili usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan. Kemudian kalau profesional ada surat izin profesi. Kemudian yang nomor 10 itu data-data tentang jaminan dokumen ya, sertifikat IMB PBB. Atau kalau dia beli di developer, kopi SPR, surat pesanan rumah. Ya. Dari slide ini apakah ada yang ditanyakan teman-teman semua? Nggak ada ya teman-teman? Pak Kofuri di chat nggak ada ya? Oh, saya lanjut ya. Halo kok. Ya, lanjutkan saja. Nggak ada di chat, nggak ada. Oke, ya udah. Oke. Nah, teman-teman, ini saya sampai topik yang ketiga ya, tips memilih suku bunga KPR. Nah, sebelumnya saya akan sharing dulu beberapa, ada 2 artikel ya. Jadi, wah, nih orang-orang komplain nih, Bang sudah ambil untung kegedean, bunga KPR harus turun ya.
Kemudian, nah saya tuh mau bilang sama teman-teman ya, kalau teman-teman pernah ambil KPR atau pernah ngurusin KPR orang lain, tentu tahu di bank itu ada bunga fix dan bunga floating. Ya, misalnya fix 3 tahun. Fix 3 tahun dikasih 6% misalnya. Murah dong, 6%. Tapi ingat ada bunga floatingnya teman-teman ya. Bunga floatingnya ini tuh kalau saya lagi kotak-kotakin merah ya, ada floating sekitar 12% ya. Bahkan ada floating nih yang saya goyang-goyangkan nih, floating 12 sampai 13%. Ya. Jadi lompat tuh teman-teman dari bunga fix 6%, tiba-tiba lompat 12 atau 13. Tentu memberatkan dong. Cicilan dia biasanya misal 5 juta, tiba-tiba jadi 8 juta, ya. Jadi solusinya apa gitu loh. Ya, mungkin teman-teman udah banyak yang punya KPR pernah mengalami, yang pernah ngurusin orang pernah mengalami, atau dengar cerita saudara atau temannya. Wah, tiba-tiba angsuran KPR saya naik nih setelah lewat masa fix gitu kan. Solusinya adalah, nah, carilah bunga penyedia KPR yang menyediakan bunga floatingnya fair dan transparan, teman-teman. Ya, bunga floating yang adil dan transparan. Maksudnya apa sih? Saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebelum saya akan terangkan dulu. Jadi sekarang itu banyak bank-bank sudah beberapa bank-bank sudah menerapkan bunga SBN plus sekian atau LPS plus sekian atau JIBOR plus sekian. Nah, dari tabel ini saya tarik dari tahun 2014 ya, 2014 sampai 2021 itu kurang lebih 7 tahun. Grafiknya ya. Yang warna biru itu adalah SBN atau SBI. Kemudian yang warna merah itu ada LPS ya, lembaga penjamin simpanan bunganya. Kemudian ada yang pakai nama JIBOR ya, JIBOR, Jakarta Interchange Bank Offering Rate. Nah, ini kalau dilihat ya, yang paling bagus itu adalah SBN SBI yang warna biru ya. Dia paling rendah dibanding yang merah dan abu-abu. Benar ya teman-teman ya? Nah, jadi di UOB itu bunganya floatingnya tuh fair dan transparan teman-teman. Fair kenapa? Ya dia tidak langsung lompat tuh dari 6% tiba-tiba langsung lompat 12 atau 13%. Terus transparan kenapa teman-teman? Karena ada dasarnya. Nah, floating rate di UOB itu mulai dari SBN plus 3%. Ya. SBN per November 2021 bulan ini adalah 3,28. Ya. Source-nya dari mana teman-teman? Karena kita transparan ya, nggak mungkin ngebohong, transparan teh. Bisa dicek di websitenya bi.go.id ya, bahwa bunga sekarang tuh SBN 3,28. Jadi kalau 3,28 ditambah 3%, itu cuma floatingnya 6,28% aja. Jadi nggak beda jauh sama waktu dia bunga fix gitu teman-teman. Dibilang adil nggak? Adil dong, fair. Karena kan kalau lompat jauh ke 13 gitu kan nggak fair lah ya. Kemudian kadang-kadang kita nggak tahu dasarnya apa tuh, kamu bisa kasih 13%. Nah, ini transparan teman-teman. Dasarnya ada yaitu SBN plus 3 gitu. Dan semuanya transparan karena bisa dicek di website BI. Nah, dari slide yang ini, dalam pemilihan bunga KPR nih, ada pertanyaan nggak teman-teman? Oh, Furi, ada di chat ada pertanyaan nggak? Kosong kayaknya di chat, belum ada penanya juga. Kosong ya. Masuk akal ya teman-teman ya. Jadi, saya lagi nanya. Boleh Pak Tatang. Itu tadi kan Pak Robi bilang ada bank yang transparan dan tidak. Nah, bagi yang tidak transparan, apakah kita bisa minta berapa dia plus SBN-nya? Pada saat nggak bisa Pak. Saya dulu berasal dari bank yang tidak transparan bunganya. Sebelum yang sekarang ini, SBN ini kita pakai baru 2 atau 3 tahun terakhir. Jadi dulu pada saat ada nasabah marah floating ke kita, Robi, kenapa bunga saya naik jadi 13? Jujur, saya nggak tahu. Saya sendiri orang banknya nggak tahu. Karena itu diberikan dari kantor pusat. Pokoknya pas floating kamu teh 13 gitu. Sehingga kita marketing aja banyak dimarahin sama nasabah.
Tapi sejak 3 tahun lalu mulailah era bunga floating fair transparan ini. Oh. Ditanya, Robi, kenapa bunga saya jadi 7% misalnya? Bapak kan ambil SBN plus 3, Pak. Sekarang SBN-nya 4%. Bapak ditambah 3%, jadi 7% deh. Gitu jawabannya. Enak kan, Pak? Terus kenapa bisa 4%? Ya, Bapak buka aja di bi.go.id. Ya, Bapak bisa cek tuh omongan saya benar atau enggak. Benar, dicek. Jadi, yang kayak gini-gini tuh udah nggak ada keributan lah kalau bunga floating-nya. Gitu loh, Pak Tatang. Siap. Good. Thank you. Ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, itu di chat barangkali ada. Di chat ada nggak? Kalau nggak saya lanjut. Tinggal topik terakhir. Ada ini pertanyaan Sudah dari ya? Pak Remax ya. SBN plus 3% itu tercantum dalam perjanjian kreditnya, Pak? PK kredit. Tercantum dalam perjanjian kreditnya, Pak. Tercantum. Jadi pada saat tanda tangan offering letter dan perjanjian kredit ada ditulis. Ya. Yang UOB dan SBN ya. itu iya. Kalau bank lain belum tentu. Saya nggak tahu karena belum pernah lihat ya. Saya nggak tahu. Ya. Dan ada yang menggunakan LPS, ada yang menggunakan GIBOR. Ya, tadi seperti saya perlihatkan grafiknya bahwa yang paling rendah itu grafiknya adalah yang SBN dan SBI. Dia paling rendah bunganya dibanding yang LPS dan GIBOR. Seperti itu, teman-teman. Ya. Kemudian kalau sudah ini, nah ini sudah yang slide-slide terakhir nih. Broker reward program. Kita kan sudah mau mencapai penghujung tahun 2021. Ada pemanis, teman-teman. Selain komisi yang biasa didapatkan tuh, ada tambahannya. Ya, ini UOB sampai 31 Desember ya. Ini per nama property agent ya, per nama orang, per nama individu. Jadi kalau minimal dua aplikasi cair di UOB minimal 500 juta, itu ada tambahan selain komisi yang biasa ya. Jadi kalau 2 dapat tambahan reward 2 juta. Ya. Kalau 3 dapat tambahan reward 4 juta. Dan seterusnya kalau lebih dari 5 bisa 10 juta. Nah, ini ada tipsnya teman-teman, ada tipsnya saya bagikan ya. Kalau memang dalam satu kantor yang sama, titip aja ininya ke satu nama gitu loh. Ya kan nggak rugi nih misalnya Beyond bulan sampai Desember teh ada 5 tapi marketingnya ada 3 ya udah pakai satu nama gitu. Jadi kan dapatnya rewardnya yang gede yang 10 juta seperti itu loh. Dibanding dia ngeklaimnya 221 ya kan. Satu malah nggak dapat apa-apa malah. Ya. Dari sini ada pertanyaan nggak slide yang ini? Lanjut ya, gampang ya ini ya teman-teman ya. Ingat ya teman-teman sampai 31 Desember nih. Oke, kemudian nah ini yang ini ya teman-teman ya. Ini sesuatu hal yang baru. Dan jujur saya dapat ide ini dari Pak Tatang ya. Jadi Pak Tatang terima kasih banyak ya. Jadi teman-teman property agent itu kan ada pegang penjual, ada pegang pembeli ya. Yang pembeli ini kan KPR dapat komisi. Nah, yang pegang penjual ini kan penjual habis terima uang, uangnya itu kan kadang-kadang nganggur ya teman-teman ya. Dia belum pakai kan. Terus yang pegang penjual dapat apa dong dari nasabahnya, dari penjualnya? Nggak ada. Nah, teman-teman bolehlah perkenalkan, bilang, Robi, saya pegang penjual nih, kebetulan dia baru terima duit 1 M. Kamu coba tawarin produk-produknya UOB dong, barangkali jadi nasabah kamu. Nah, ini ada nih. Reward referral new to bank. Artinya new to bank adalah nasabah baru, teman-teman. Namanya belum jadi nasabah di UOB. Ya. Programnya tuh sampai 31 Desember juga sama kayak tadi, ya. Satu nasabah new to bank, minimum dana 1 miliar, dapat memang kecil teman-teman ya, 500.000 aja. Tapi lumayan lah. Lumayan, alhamdulillah. Ya, lumayan lah. Ya. Kan toh si penjual ini terima duit kan kita cuma modal mulut ya. Modal mulut kenalin ke UOB, UOB yang jualan produknya, tahu-tahu teman-teman dapat 500.000. Ini karena program baru pertama kali, makanya kecil dulu teman-teman. Ya, nanti mudah-mudahan kalau begini tiba-tiba banyak referral dari penjual nih, saya akan bilang, lu kasih gedean dong,
supaya lebih manis Setuju. nih teman-teman broker, Setuju. lebih giat lagi mereferralkan YouTube Bank gitu. 1%. Ya. Amin. 1% mungkin enggak, karena ini program funding, Pak. Apa kecil. Ya. Siap. Nah, dari sini apakah ada pertanyaan? Ini sudah topik terakhir ya. Halaman selanjutnya adalah kesimpulan. Oke, kalau tidak ada saya langsung. Oke, ini wrap up-nya ya, wrap up-nya, ringkasannya ya. Nah, kita sekarang tadi hampir 1 jam ya, 1 jam kita sudah tahu keuntungan beli properti pakai KPR versus tunai. Ya, kita sudah tahu. Kemudian yang kedua, kita sudah tahu cara analisa bank untuk KPR. Ya. Kemudian ketiga, kita sudah tahu fitur-fitur KPR dan bunga floating yang fair dan transparan. Jadi tolong pilih bank yang bunganya udah floating, fair dan transparan, ya. Kemudian kita sudah tahu juga tentang broker reward program, ya. Ini teman-teman ya, cien ya, fulus money ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau sudah tahu lalu apa? Habis tahu lalu apa? Nah, ini kata Tony Robbins nih, Anthony Robbins ya, seorang motivator terkenal, penulis buku, dia bilang knowing is not enough. You must take action. Ya. Mudah-mudahan yang kita pelajari selama ini, yang kita pelajari 1 jam ini sudah membuat teman-teman lebih tahu, tapi tidak cukup dengan tahu saja teman-teman. Teman-teman harus ambil take action untuk mempraktekkan ini untuk menambah pendapatan teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Kopuri, saya kembalikan kepada Kopuri. Oke, kasih aplaus yang luar biasa ya untuk Pak Robi yang luar biasa telah menyampaikan dengan sangat runut, dengan sangat baik. Sama seperti tadi Anthony Robbins juga ada juga seorang terkenal dulu Bruce Lee namanya, mirip-mirip quote-nya tuh istilahnya knowing is nothing, applying what you know is everything. Itu kata Bruce Lee katanya. Yeah. Ya, jadi mirip-mirip lah seperti Anthony Robbins. Jadi kalau kita hanya tahu saja tapi tidak pernah mengaplikasikan sama juga bohong gitu intinya ya. Intinya jadi dengan ini kita harapkan semua mengaplikasikan apa yang kita ketahui. Jadi untuk proses KPR, untuk membantu konsumen-konsumen kita lebih mudah. Karena kita tahu cara berpikir bank bagaimana, cara kinerjanya bagaimana, dan juga untuk yang punya sudah terjadi tren transaksi, jangan dilewatkan begitu saja. Konsumen-konsumennya arahkan juga ke UOB Buana supaya dapat cuan juga ya. Oke. Yes, betul, setuju. Setuju ya. Oke, kayaknya ini sudah selesai ya semua pertanyaan, udah nggak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, kita juga saya rasa ini kita juga tepat waktu ya. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman semua. Tadi di awal kita mulai dengan doa, kita akhiri juga setuju dengan doa juga ya, supaya kita semua juga dalam perlindungan tangan Tuhan. Betul. Yuk kita satukan hati. Saya doa dengan secara Kristiani bagi teman-teman yang berbeda keyakinan. Silahkan aminkan saja sesuai dengan keyakinan teman-teman sekalian ya. Yuk mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih ya Tuhan, kurang lebih 90 menit kami telah diberikan pencerahan oleh Pak Robi. Terima kasih untuk segala hal yang begitu baik, begitu runut yang telah disampaikan kepada kami. Dan pengetahuan ini bukan hanya sekedar pengetahuan biasa belaka, namun kami akan mempraktekkan dan mengaplikasikannya dalam kegiatan kami melakukan aktivitas keagenan. Kami percaya anugerah-Mu berlimpah atas setiap kami, dan kami percaya apa yang telah disampaikan boleh menjadi berkat atas setiap kami, dan membawa kami semua yang ada di tempat ini, yang ada hadir pada sore hari ini, menjadi berhasil. Sehingga apapun yang dibuat tangan Tuhan berhasil. Terima kasih ya Tuhan untuk segalanya. Terima kasih untuk kesehatan, untuk semuanya. Hamba serahkan sore hari ini kembali ke dalam tangan Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa syukur. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih untuk semuanya untuk pertemuan sore hari ini. Jangan lupa minggu depan juga ada lagi pembelajaran yang lain, ya, materi yang lain. Kalau hari ini kita dengan UOB, terima kasih Pak Robi yang telah meluangkan waktu. Nanti minggu depan kita belajar dari notaris terkenal di Kota Bandung, yaitu notarisnya Ibu Ranti.
yang notaris sudah kahot lah di Bandung. Kita akan belajar aspek legal bagaimana dalam proses jual beli, lalu dalam KPR, banyak hal yang kita mau pelajari. Terus juga ada juga properti-properti yang mungkin tidak dibangun oleh developer, bagaimana aspek hukumnya, dan kita akan bedah semuanya di acara seperti ini secara onsite dan online. Yang onsite itu bisa hadir mungkin jam 12, tapi yang online mulai dari pukul 1 itu. Kita sampai setengah 3 sore, persis di hari Kamis juga, minggu yang akan datang. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran. Foto dulu. Kenapa? Foto. Oh iya, foto dulu. Sorry. Betul. Pak Tatang mengingatkan kita harus foto dulu tadi. Wah, udah beberapa berkurang ini. Mohon kameranya di-on-kan dulu semuanya. Gitu. Pak Tatang boleh kasih aba-aba ya untuk foto. Siap. Oke. Silakan, Pak Tatang. Semuanya sudah siap ya. Saya hitungan ketiga, ada 3 halaman ya. Baik. Semua sudah open kamera. Halaman 1 ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Tuhan memberkati. Oke, Pak Robi, terima kasih semuanya. Pak Robi, Kota, Puri, Gohandi, semua teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Pak Robi, thank you Pak. Waktunya Pak. Ya, sama-sama Pak. Oh, Pak Daniel lagi di Pak jalan Daniel. ya? Pak Daniel lagi jalan. Thank you. Ya, terima kasih Ini Pak Daniel. Pak Ferry nih. Oh, Pak Ferry juga. Oh, ada Pak Ferry. Ya, terima kasih. Habis tugas dari ini Cibubur. Waduh, keliling. Ada Pak Tony nih. Oh, Hai, Bro Tony. Halo. Thank you Pak Robi. Ya, Terima udah kasih denger banyak. ya. Udah denger ya pengumuman dari Pak Robi, kita dapat fee buat referalkan nasabah yang dari penjual ya. Mantap. Ya, pembeli dan penjual dapat duit ya. Ya. Yang pembeli kan udah 1%. Nah, sekarang penjual ya lumayan lah 500 buat pulsa. Lumayan lah 500 ya. Nanti Ya naik. udah. Saya pamit ya teman-teman semua. Oke, Saya pamit. terima kasih ya. Oke, terima kasih Iya. banyak. Sukses untuk acara besok ya. Soalnya Pak Robi itu sebenarnya posisinya lagi di Jakarta nih, di Hotel Mulia. Beliau menyempatkan Iya. waktu untuk membagikan kepada kita semua. Terima kasih Pak Robi. Iya. Terima kasih Ko Puri. Saya pamit ya teman-teman semua. Ya, oke. Terima kasih. Mari. Ya. Bye.